الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah penjelasan dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada ucapan muallif, beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa qad mannallahu ta'ala 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kata beliau, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa kitabnya. Allah menganugerahkan kitabnya yaitu Al-Qur'an kepada kita. Yang Al-Quran ini Allah jadikan seperti dalam firman-Nya yang ada di surah An-Nahl ayat 89, bahwa Al-Quran itu adalah tibyanan, penjelas. Ya, Al-Quran adalah penjelas likulli syai'in, penjelas atas segala sesuatu. Ya, segala apapun itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa hudan, Al-Quran juga sebagai petunjuk. Wa rahmah, sebagai bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada makhluknya. Wa busyra lil muslimin, dan Al-Quran itu adalah kabar gembira, berisi tentang berita-berita yang menggembirakan bagi orang-orang yang beriman. Dan kita baca penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, mannallahu alaina bi kitabihil aziz alladzi la ya'tihil batil min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kepada kita berupa kitabnya, yaitu Al-Quran. Yang kata Allah, Al-Quran ini la ya'tihil batil, tidak ada kebatilan, tidak mendatangkan kebatilan di dalamnya. Min baini yadayhi wala min khalfi, dari depan tidak pula dari belakang. Al-Quran ini tidak ada kebatilan sama sekali di dalamnya. Makanya kalau kita baca Al-Quran, di awal-awal Al-Quran langsung dikatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Alif lam mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Biasanya kalau buku kitab itu kalau di kata pengantar atau apa, mesti penulisnya bilang buku ini masih tidak sempurna, masih jauh dari kekeliruan. Maka kami mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sekali. Biasanya kalau buku itu kita baca apapun mesti ada gitunya. Tapi Allah ketika membuka Al-Quran langsung dinyatakan la raiba fihi min rabbil alamin. Ya, tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalamnya. Artinya semua isinya adalah al-haq, kebenaran, tidak ada sedikit pun kebatilan. Al-Quran ya. Tapi kalau terjemah ini itu makhluk. Terjemah Al-Quran itu ciptaan Allah. Itu ciptaan. Kalau Al-Quran adalah kalamullah, berarti terjemahnya ini makhluk. Terjemah ini buatan manusia, artinya
bukan kalamullah. Paham ya maksudnya ya? Makanya terjemah Al-Quran ini mungkin gak ada kekeliruan? Mungkin terjemah Al-Quran. Tergantung penerjemahnya siapa. Kalau penerjemahnya ahli bid'ah, maka yang diterjemahkan juga mempengaruhi dari akidahnya dia. Terjemahannya dia itu atau akidahnya dia itu mempengaruhi terjemahannya dia. Seperti yang kita lihat di sebagian terjemah Al-Quran, ketika berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala ditakwil ke makna yang lain. Seperti ketika Allah mengatakan di dalam surat Shad, Allah mengatakan tentang iblis, qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Kata Allah, wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tangan? Ayatnya berbunyi biyadayya, dengan kedua tanganku. Tapi dalam terjemahan sebagian mushaf dengan kekuatanku. Terjemahnya langsung dengan kekuatanku. Nah, ini penerjemah bisa salah, tapi kalau Al-Quran itu tidak ada kesalahan di dalamnya. Tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran diturunkan dari Allah yang maha bijak dan maha terpuji. Wa ja'alahu subhanahu wa ta'ala tibyanan ay mubayyinan likulli syai'in yahtajuhu an-nasu fi ma'ashihim wa ma'adihim. Thumma inna tibyanal Qur'ani lil asya'i yanqasimu ila qismain. Kemudian Allah menjadikan Al-Quran ini tibyan, penjelas, menjelaskan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Baik itu apa yang dibutuhkan oleh manusia untuk kehidupannya di akhirat, kehidupannya di dunia, atau untuk bekalnya dia di akhirat. Semua ada di dalam Al-Quran. Apa yang dibutuhkan oleh manusia, apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba. Kemudian kata beliau, Al-Quran sebagai tibyan, sebagai penjelas, itu terbagi menjadi dua. Penjelasan di dalam Al-Quran itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sifatnya Allah menjelaskan zatnya secara langsung. Ya, Allah menjelaskan zatnya secara langsung. Diperinci sama Allah penjelasannya. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang haramnya menikahi wanita-wanita yang memang nggak boleh untuk dinikahi. Atau Allah ketika menjelaskan tentang siapa itu mahram. Mahram ini kan masih umum, diperinci sama Allah Subhanahu wa taala lengkap di dalam surah An-Nisa ayat 23 sampai 24. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum, dan seterusnya. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian menikahi ibu-ibu kalian, putri-putri kalian menikahi saudari-saudari kalian. Dijelaskan secara rinci oleh Allah apa itu mahram. Nah, ini tipe yang pertama. Al-Quran menjelaskan sesuatu secara terperinci. Ya, kembali lagi ke apa yang kita sampaikan. Tadi kita disampaikan oleh beliau, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. KB dijelaskan sama Al-Quran. Tidak ada satupun perkara yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Kok bisa, Ustaz? Kan Al-Quran ini cuma 30 juz. Kok bisa menjelaskan segala sesuatu? Tidak ada yang tersisa yang tidak dijelaskan sama Al-Quran. Kok bisa? Nah, ini. Yang pertama, Allah menjelaskannya langsung secara terperinci. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya itu dengan isyarat. Dengan isyarat agar kita mencari penjelasannya yang lebih detail ke sumber yang lain. Seperti Allah mengisyaratkan kepada sunnah, kepada hadis Nabi SAW. Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, ya, dalam surah An-Nisa ayat 113, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Allah menurunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab dan hikmah, yaitu Al-Quran dan hikmah kata para ulama adalah as-sunnah, adalah hadis Nabi SAW. Di dalam ayat yang lain di surah An-Nahl, Allah mengisyaratkan penjelasan Al-Quran itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl, kata Allah Subhanahu wa taala,
wa anzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an litubayyana lin-nas, untuk kau jelaskan Al-Qur'an ini kepada manusia. Maka penjelasannya ada di dalam hadis Nabi SAW. Karenanya sering kita sampaikan, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu sangat penting sekali. Jangan dianggap hadis ini hanya sekedar mendukung Al-Quran, tidak. Tapi hadis ini sangat berperan penting untuk menafsirkan dan memahami Al-Quran dengan baik. Kata para ulama, ada 4 fungsi Al-Quran atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, untuk menjelaskan Al-Quran. Ya, untuk menjelaskan Al-Quran. Yang kedua adalah hadis datang untuk menguatkan statement yang ada di dalam Al-Quran, menguatkan pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hadis datang untuk menghapus suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran, menasakh suatu hukum yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah hadis datang untuk mendatangkan hukum baru yang tidak ada sama sekali di dalam Al-Quran. Kalau mau diperinci, yang pertama itu dibagi lagi menjadi 4. Hadis menjelaskan Al-Quran. Yang pertama disebut oleh para ulama tawdihul mushkil. Hadis menjelaskan makna Al-Quran yang masih bermasalah. Hadis datang menjelaskan makna Al-Quran yang masih bermasalah. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kata Allah Azza wa Jalla, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyam ilal lail. Makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang hitam dan benang putih. Benang hitam dan benang putih dari fajar. Kata-kata benang hitam dan benang putih ini maknanya masih samar-samar, masih bermasalah. Maka datang hadis Nabi SAW, Nabi menjelaskan benang hitam maksudnya adalah sawadul lail, gelapnya malam, dan benang putih maknanya adalah bayadun nahar, putihnya siang. Itu penjelasan dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua, hadis menjelaskan Al-Quran tawdihul mushkil. Yang kedua adalah taqyidul mutlak, mengikat sesuatu yang masih melebar maknanya di dalam Al-Quran. Al-Quran datang dengan makna yang masih melebar, kemudian diikat maknanya oleh hadis. Contoh misalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang pencuri, wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong kedua tangannya. Namanya yad, tangan di dalam bahasa Arab, yaitu mulai ujung sini sampai sini, masih lebar. Ya, bagian mana yang dipotong? Nah, itu datang dalam hadis Nabi SAW. Diriwayatkan kan Nabi SAW qata'a yada sariqin an mafsil, adalah Nabi pernah memotong tangan pencuri pada pergelangannya. Nah, itu fungsinya hadis Nabi SAW. Kemudian hadis menjelaskan Al-Quran. Yang ketiga adalah takhsisul am, mengkhususkan sesuatu yang masih umum di dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman adalah orang yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Zalim itu masih umum. Zalim ini masih umum, bisa zalim kepada Allah, bisa zalim kepada manusia, makhluk, atau bisa zalim kepada diri sendiri, masih umum. Nah, ini zalim yang mana ini? Kalau salah, kita nggak jadi orang beriman semua ini. Karena syaratnya orang beriman nggak boleh ada kezaliman di dalamnya. Mungkin nggak manusia nggak pernah berbuat zalim? Nggak mungkin. Berarti mustahil dong manusia jadi orang beriman. Paham ya? Datang hadis Nabi
mengkhususkan zalim. Zalim yang dimaksud dalam ayat ini adalah zalim kepada Allah. Apa itu? Asyirk, kesyirikan. Kama qala al-'abdus saleh, sebagaimana seorang hamba yang saleh berkata di dalam surah Luqman, yaitu ucapan Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Kemudian yang keempat, hadis menjelaskan Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an datang dalam kalimat yang masih global. Ya, kalimat yang masih wungkul lah istilah kita. Kemudian datang hadis memperinci kalimat yang wungkul ini tadi. Allah hanya mengatakan dalam Al-Qur'an, aqimus shalah, dirikanlah salat. Masih wungkul, masih baku, masih mentah. Apa salat ini? Bagaimana teknis pelaksanaannya? Kapan dilaksanakannya? Ada penjelasannya dalam Al-Qur'an? Tidak ada. Tapi dijelaskan oleh Nabi SAW. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, berwudu dan lainnya dijelaskan oleh Nabi. Al-Qur'an datang hanya mengatakan aqimus shalah wa atuz zakah, dan tunaikan zakat. Tapi tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an zakat ini berapa nisabnya, kemudian haulnya berapa tahun, tidak dijelaskan. Itu datang dalam hadis Nabi SAW. Maka ini fungsi yang pertama, Al-Qur'an menjelaskan hadis, menjelaskan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, hadis datang untuk menguatkan statement yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an berbicara tentang rukun iman. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Al-Qur'an datang menyebutkan tentang rukun iman kepada Allah, kepada nabi, kepada kitab, malaikat. Nabi atau hadis datang untuk menguatkan statement yang ada di dalam Al-Qur'an. Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman. Apa itu iman? Maka dijawab oleh Nabi SAW, antu'mina billah wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Dijawab dengan 6 rukun iman, menguatkan statement yang ada di dalam Al-Qur'an itu. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an atau hadis datang untuk menghapus suatu hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini meskipun terjadi khilaf di antara para ulama, apakah bisa hadis menghapus sesuatu yang ada di dalam Al-Qur'an? Khilaf di antara para ulama. Tapi kalaupun ada, contohnya seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah tentang wasiat kepada ahli waris. Allah mengatakan, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kalian, apabila salah seorang di antara kalian mau meninggal dan dia memiliki harta peninggalan, maka hendaklah dia mewasiatkan hartanya itu kepada kedua orang tua dan kepada karib kerabat. Orang tua dan karib kerabat itu sudah mendapatkan bagian waris, sedangkan wasiat itu bagi non ahli waris yang tidak lebih dari sepertiga harta peninggalannya. Maka dihapus ini oleh ucapan Nabi SAW, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata lil warith. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap pemilik hak, Allah berikan setiap haknya. Maka tidak ada lagi wasiat kepada ahli waris. Enggak ada. Yang ada ahli waris sudah ditentukan warisnya, hitung-hitungan warisannya dalam surah An-Nisa. Ya, adapun non ahli waris, itu yang boleh mendapatkan wasiat dari harta orang yang meninggal. Dan yang keempat, Al-Qur'an atau hadis datang untuk memunculkan hukum baru yang tidak ada di dalam Al-Qur'an. Hadis datang memunculkan hukum baru yang enggak ada di dalam Al-Qur'an. Ini banyak. Ya, seperti larangan isbal, ada dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Tapi diisyaratkan. Al-Qur'an ini menjelaskan semuanya, tapi terkadang dijelaskan secara terperinci, tapi terkadang penjelasannya ini dengan isyarat. Allah memang nggak ada hukum larangan isbal di dalam Al-Qur'an, atau hukum ketika sholat harus mendekat ke sutra.
atau larangan melewati orang yang sholat, dan yang lainnya banyak kalau diperinci satu-satu. Memang nggak ada di dalam Al-Quran, tapi diisyaratkan sama Allah untuk mentaati Nabi SAW. Allah mengatakan, mengisyaratkan dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang didatangkan Rasul kepada kalian, ambil. Nah, ini ajaran Nabi SAW, melarang isbal, a'ful liha, membiarkan jenggot, dan yang lainnya. Itu nggak ada hukumnya dalam Al-Quran, tapi diisyaratkan. Maka benar kata beliau, Al-Quran ini menjelaskan segala sesuatu. KB ada di dalam Al-Quran. Bahkan ada yang kisah yang lucu di sini. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, فهذا يبين أننا نرجع في كل شيء إلى أهله الذي هم أهل الذكر به ولهذا يذكر أن بعض أهل العلم أتاه رجل من النصارى يريد الطعن في القرآن الكريم. Ada orang, dia itu pingin untuk mengkritik Al-Quran. Ada orang Nasara yang dia itu ingin mengkritik Al-Quran, bahwa Al-Quran ini nggak menjelaskan semuanya. Katanya Al-Quran menjelaskan semuanya. Enggak, Al-Quran ini tidak menjelaskan semuanya. Banyak sekali perkara-perkara di dunia ini yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Kok bisa Al-Quran tahu-tahu mengklaim bahwa dia ini menjelaskan segala sesuatu? Nah, ini orang Nasara ini pingin untuk mengkritisi hal itu. Wa kana fi mat'am, ketika itu terjadi dialog antara seorang ulama dengan orang Nasara di restoran, di sebuah tempat makan. Faqala lahu hadzal nasrani, maka orang Nasara ini mengatakan kepada ulama tadi, aina bayanu kaifa yusna'u hadzal ta'am. Pak Ustaz, Pak Yai, katanya Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Coba buktikan kepadaku mana penjelasan Al-Quran tentang makanan ini. Ini lagi makan ini. Mana penjelasannya di dalam Al-Quran? Makanan ini terbuat dari apa, cara masaknya bagaimana. Katanya segala sesuatu. Kalau segala sesuatu ini ya mencakup urusan-urusan duniawi juga. Dan memang iya, Al-Quran menjelaskan apa cuman urusan ibadah saja, urusan akidah saja, enggak kan? Urusan-urusan duniawi dijelaskan. Maka buktikan ini makanan terbuat dari apa, bagaimana cara memasaknya. Fada'ar rajulu sahibal mat'am wa qala lahu sif lana kaifa tasna'u hadzal ta'am. Maka kata ulama tadi, tiba-tiba ketika ditanya seperti itu, dipanggil kokinya, juru masaknya. Pak, gini Pak, terangkan kepada kami ini bahan-bahannya apa aja, kemudian masaknya bagaimana dan seterusnya. Fawasafahu, maka diceritakan sama kokinya, ini bahannya dari ini daging ini dan seterusnya, dikasih tahu sama kokinya. Faqala hakadza jaa fil Qur'an. Setelah selesai dijelaskan sama koki, kata ulama ini kepada orang Nasara, itu tadi penjelasannya dalam Al-Qur'an. Ya, itu tadi penjelasannya dalam Al-Qur'an. Fata'ajjaban Nasrani, maka orang Nasara tadi kaget, heran. Wa qala kaifa dzalik? Loh, kok bisa? Yang jelaskan tadi koki kok, bukan Al-Qur'an kok. Faqala innallaha azza wa jalla yaqul, iya, Allah sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang mengetahui kalau kau tidak mengetahui. Ini yang kita sebut jenis yang kedua. Al-Quran memerintahkan dengan isyarat, menjelaskan dengan isyarat. Dan itu memang salah satu ciri dari Al-Quran ataupun dalil-dalil yang ada, dijelaskan secara ringkas, sehingga apa yang ada di balik itu kena semuanya, nggak dijelaskan secara terperinci. Contoh misalnya dalam dalil yang lain, ketika Nabi SAW mengharamkan, ada syariat pengharaman tentang semua hewan yang buas, bertaring, itu diharamkan. Nabi cuma mengatakan kullu dzinabin minas siba fahuwa haram. Semua hewan yang bertaring dari hewan-hewan buas maka haram hukumnya. Sudah disebutkan sifat secara umum, maka semua hewan-hewan yang tersifati dengan ini kena enggak? Kena. Enggak perlu diperinci sama Nabi. Al-asad haram, ya, al-qittu haram, ya,
singa haram, kucing haram. Kemudian disebut akhirnya jadi ensiklopedi fauna. Kalau diperinci sama Nabi, akhirnya kitab hadis Sahih Bukhari ini jadi ensiklopedi fauna, isinya binatang-binatang semuanya. Itu belum binatang-binatang yang belum ditemukan itu. Maka cirinya Islam disebutkan sifatnya secara umum sehingga kena semua yang lain. Fabayyana lana miftahal ilmi bil asya bi an nas'ala ahla dzikri biha. Maka dalam ayat tadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, Allah jelaskan kepada kita tentang kuncinya ilmu. Salah satu kuncinya ilmu adalah dengan kita bertanya kepada orang yang punya ilmu tersebut. Wa hadza min bayanil Qur'an bila syak, dan ini penjelasan dari Al-Qur'an juga. Karena yang mengisyaratkan kita untuk tanya kepada ahli ilmi siapa? Al-Qur'an. Allah yang memerintahkan. Fal ihalatu ala may yahsulu bihimul ilmu hiya fathun lil ilmi. Tapi ada sebagian orang yang bilang, yo kabeh ya Ustaz. Di mana-mana orang kalau nggak tahu tanyanya kepada orang yang ahli ilmu. Saya jawab, enggak mesti. Enggak mesti. Bahkan kebanyakan orang-orang yang nggak tahu tanyanya kepada orang yang jahil, orang yang bodoh. Orang yang nggak tahu kebanyakan tanyanya kepada orang-orang yang jahil. Dan itu terjadi banyak di antara orang-orang, di antara manusia. Bahkan Nabi SAW mengisyaratkan hal itu, yaitu salah satu di antara tanda diangkatnya ilmu. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an an suduril muslimin, walakinallaha yantazi'ul ilma biqabdil ulama. Allah tidak mencabut ilmu ini dari dada manusia secara langsung, tahu-tahu dicabut gitu ilmunya, tidak. Tapi Allah mencabut ilmu dari kaum muslimin dengan cara mewafatkan para orang-orang yang berilmu, para ulama. Hatta idza lam yabqa minhu alim, sampai tidak ada seorang yang berilmu, ulama yang tersisa di antara mereka, ittakhadhan nas ru'usan juhala. Maka orang-orang akan mengambil ilmu, bertanya atau mengambil rujukan ilmu dari orang-orang yang juhal, orang-orang yang bodoh. Fasu'ilu, orang-orang bodoh ini ditanya tentang permasalahan-permasalahan, enggak cuma agama saja. Ditanya tentang permasalahan-permasalahan. Fa'aftau bi ghairi ilmin, dan mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Dan kita lanjutkan kembali ke matan kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fala ya'ti sahibu batilin bihujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayyinu butlanaha. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tidak ada orang yang membawa kebatilan. Ya, tidak ada orang yang batil membawa suatu hujjah untuk mendukung kebatilannya, membawakan bukti untuk mendukung kebatilannya, kecuali Al-Quran sudah lebih dulu mematahkan kebatilannya. Kecuali Al-Quran sudah lebih dulu menjelaskan tentang kebatilannya. Semuanya. Ada bid'ah model baru, ada kesesatan model baru, dibungkus dengan ayat-ayat Al-Quran. Ini orang yang berdalil dengan ayat Quran untuk mendukung kebatilannya. Sebelum dia muncul, Allah sudah membantah kebatilannya terlebih dahulu. Cuma tadi bantahannya terkadang langsung, ada juga bantahannya itu dengan isyarat. Maka bantahan apapun, bantahan kepada Mu'tazilah, bantahan kepada Jahmiyah, bantahan kepada Syiah, bantahan kepada Khawarij, itu sudah ada sebelum Khawarijnya muncul, sebelum Syiahnya muncul, sebelum Jahmiyah, Mu'tazilah muncul. Allah sudah membantah kebatilan mereka. Baik secara langsung ataupun dengan isyarat tadi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 33, wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Dan tidaklah mereka datang kepadamu wahai Muhammad dengan kebatilan-kebatilannya. Artinya tidaklah orang-orang musyrikin mereka datang kepadamu dengan membawa kebatilannya seperti itu, kecuali kami akan datangkan kepadamu
dengan kebenaran. Tidaklah orang musyrikin mendatangkan kebatilan kecuali kami mendatangkan al-haq, mendatangkan kebenaran. Wa ahsana tafsiro, dengan sebaik-baiknya penjelasan, dengan sebaik-baiknya tafsir. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la ya'tihi mubtilun bihujjatin ala batilihi illa wa fil Qur'an ma yubayyinu hadhihi al-hujjatal batilah. Seperti yang kita sampaikan tadi, tidaklah ada orang yang batil membawa hujjah untuk mendukung kebatilannya kecuali di dalam Al-Qur'an sudah lebih dulu dijelaskan oleh Allah tentang kebatilan tersebut. Bal inna kulla sahibi batilin istadalla li batilihi bidalilin sahih minal kitabi was sunnah fahadad dalilu yakunu dalilan alaih. Bahkan setiap orang yang di atas kebatilan, mereka itu pasti membawa dalil, berdalil dengan Al-Quran ataupun berdalil dengan As-Sunnah. Nah, ini yang sering kita sampaikan untuk kita jangan terkecoh dengan orang yang bisa berdalil. Qala Allah, qala Rasul, Allah berfirman, Nabi bersabda. Belum tentu orang yang berdalil itu pasti dia berada di atas kebenaran. Karena semua ahlil batil, semua orang-orang yang tersesat, pasti mereka tersesat dengan membawa Al-Quran dan Sunnah sebagai hujahnya. Yes, kesesatan apapun jamaah, bahkan yang paling ekstrim sekalipun, kesesatan yang paling konyol sekalipun, nemu dalilnya. Apa yang pernah kita sampaikan? Kesesatan Ahmadiyah. Kita ambil yang paling konyol lah, nggak usah yang terlalu muluk-muluk. Kalau Jahmiyah, Mu'tazilah, mungkin syubhatnya masih inilah, bukan kuat, enggak, tapi masih samar-samar lah syubhatnya. Ahmadiyah ini kesesatannya jelas-jelas sesat. Bahkan orang awam yang nggak pernah ngaji sekalipun, ketika diberitahu bahwa ada lagi Nabi setelah Nabi SAW, pasti otomatis ini sesat ini. Itu pun ada dalilnya jamaah. Mereka membawa dalil. Allah berfirman dalam surah As-Saff, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengabarkan akan ada nabi rasul setelahku nanti namanya Ahmad. Nah, itu dalil. Kalau kita bilang, oh itu yang dimaksud Rasulullah Muhammad sallallahu, enggak, ayatnya bunyinya Ahmad kok. Dibantah sama mereka. Ayatnya bunyinya Ahmad kok. Itu maksudnya Mirza Ghulam Ahmad. Ya, nabinya orang-orang Ahmadiyah. Itu ada dalilnya. Ya, karena ya Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi yang mensyarah kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan wa ma'tazalatil mu'tazilah wa kharajatil khawarij wa rafadatil rawafid wa i'tazalatil mu'tazilah wa maftaraqatil ummah ala 73 firqah illa bita'wilil fasid. Tidaklah orang khawarij jadi khawarij, tidaklah orang syiah jadi syiah, tidaklah mu'tazilah jadi mu'tazilah, dan tidaklah umat Islam terpecah menjadi 73 golongan dengan pemikiran-pemikiran mereka kecuali sebabnya satu, bukan karena nggak ada dalil, ada dalilnya, tapi pemahaman yang rusak terhadap dalil tersebut, penafsiran yang rusak terhadap dalil tersebut. Ya, karenanya Nabi SAW mengingatkan banyak terjadi perpecahan bukan karena mereka ini nggak punya dalil, tapi mereka salah memahami dalil. Nabi berpesan, kalau ingin selamat, alaikum bisunnati, wajib kalian memahami agama ini dengan sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, yaitu para sahabat, terkhusus al-khulafa ar-rasyidin. Nabi juga mengatakan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Semua kelompok-kelompok 72 ini terancam dengan neraka. 72 terancam dengan neraka kecuali satu yang benar, yang selamat. Dan kita berusaha untuk menjadi yang satu ini. Bukan maknanya kita mengklaim bahwa kitalah yang satu ini, tidak. Kita ini orang-orang yang berusaha. Kita ini orang-orang yang meniti jalan untuk menjadi yang berusaha menjadi yang satu ini. Belum tentu memang.
Makanya batil kalau ada orang salah, kalau ada orang mengatakan kita ini suka ngapling surga. Lah, kita ini cuman orang yang berusaha. Tidakkah kita pingin menjadi yang satu ini, jamaah? Pingin ya, emang ini usaha kita. Ya, ini usaha kita. Nabi mengatakan yang satu ini siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang memahami agama dengan apa yang aku dan para sahabatku pahami. Ya, diikat dengan pemahaman as-salaf, pemahaman para sahabat Nabi SAW. Makanya setiap ahlul batil pasti mereka membungkus kebatilannya dengan dalil. Para ulama punya sebuah kaidah, laisa sya'nu an tastadil, walakinna sya'na ay yakuna istidlaluka sahiha. Bukanlah perkaranya itu engkau bisa berdalil, tapi perkaranya adalah kau tempatkan dalil itu dengan benar. Bukan berdalil, tapi pendalilanmu itu adalah pendalilan yang benar. Maka kalau kita lihat orang-orang yang memunculkan kebatilan, mereka berdalil bahkan dengan dalil-dalil yang konyol tadi, seperti Ahmadiyah dan yang lainnya. Dengan dalil-dalil yang konyol, mereka membangun kebatilan, kesesatan di atasnya. Dan Al-Quran memang Allah jadikan seperti itu. Seorang bisa dengan seenaknya menafsirkan Al-Quran untuk mendukung kebatilannya. Ya jadi kayak karet gitu. Ayo, mau bikin apa antum? Mau bikin kebatilan apa? Tak golek no dalil. Tak carikan dalilnya sama saya gitu. Bisa comot-comot apapun yang ada di dalam Al-Quran untuk diangkat sebagai dalil pembenaran. Ini yang disebut dengan orang-orang yang suka cari mutasyabihat. Paham ya? Orang-orang yang suka cari-cari mutasyabihat, itu senangannya cari ayat-ayat yang seakan-akan mendukung kesesatannya, padahal justru dalil yang lain menghantam kesesatannya, nggak dilihat sama dia. Contoh misalnya, orang-orang Murji'ah, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa amal perbuatan itu bukan bagian dari iman. Karena menurut Murji'ah, iman itu cuma sekedar keyakinan di dalam hati. Sedangkan perbuatan, sholat, puasa, haji, itu nggak masuk bagian iman. Demikian juga maksiat, zina, minum khamr, judi dan yang lainnya, itu tidak merusak keimanan. Ya, tidak merusak keimanan, karena perbuatan nggak termasuk bagian dari iman. Apa dalilnya? Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah bedakan antara iman dan amal soleh. Kalau amal perbuatan masuk bagian iman, harusnya Allah cukup mengatakan innalladzina amanu, selesai. Tapi kenapa Allah bedakan innalladzina amanu wa amilus sholihat? Dibantah oleh para ulama, justru dalilmu ini bukannya malah membela kesesatanmu, justru bumerang bagi kesesatanmu. Kenapa? Karena di situ justru menekankan amal soleh itu bagian dari iman, bukan sesuatu yang terpisah dari iman. Sebagaimana Allah menjelaskan tentang Jibril. Jibril dikatakan oleh Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma tanazzalul malaikatu waruh. Malaikat turun dan juga ruh. Ruh maksudnya siapa? Jibril. Menegaskan Jibril bagian dari malaikat, bukan Jibril ini sesuatu yang di luar malaikat, tidak. Maka demikian juga innalladzina amanu wa amilus sholihat, menegaskan bahwa amal soleh itu bagian dari iman, disendirikan oleh Allah untuk menunjukkan pentingnya amal soleh ini, sampai-sampai didewekno sama Allah, disendirikan. Tapi tetap itu bagian dari apa? Iman. Tuh, justru bumerang bagi kalian, bukan malah membela kalian. Ini orang-orang suka cari mutasyabihat. Karenanya beliau mengatakan fahadad dalil yakunu dalilan alaihi. Dalil yang mereka gunakan untuk mendukung kesesatannya, untuk membangun kesesatannya, justru itu bumerang baginya. Semua ahli batil kayak gitu. Ya, dalil apapun pasti itu jadi bumerang bagi dia. Tadi Murji'ah, sekarang Khawarij.
Khawarij berdalil dengan firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dialah orang-orang kafir. Mereka mengkafirkan setiap penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Justru itu bumerang bagi mereka. Kenapa? Dari banyak sisi bahkan bumerangnya. Kita katakan tafsir, memahami Al-Qur'an itu dengan hukum siapa? Harus dengan hukum Allah juga. Paham ya? Memahami ayat itu ada hukumnya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya, dan ketentuan-ketentuannya ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan kalian wahai Khawarij, kalian tidak menggunakan hukum Allah untuk menafsirkan Al-Qur'an. Berarti kalau menurut pemahaman kalian yang enggak berhukum dengan hukum Allah kafir, kalian masuk enggak ayat itu? Harusnya masuk juga kalian ayat itu. Bumerang bagi dia. Bukan malah mendukung kesesatannya. Kama dzakara Syekhul Islam rahimahullah taala fi muqaddimati kitabihi Dar'u Ta'arudil Naqli wal Aql, al-aql wan naql, annahu ma min sahibi bid'atin wa batilin yahtajju li batilihi bi syai'in minal kitabi aw minas sunnati sahiha illa kana dzalika dalilan alaihi wa laysa dalilan lahu. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa tidak ada seorang ahlul batil yang berhujjah dengan Quran atau sunnah untuk mendukung kebatilannya, melainkan pasti dalil yang dia gunakan itu menjadi bumerang baginya, bukan menjadi pendukungnya. Kurang berapa menit? 7 menit. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala ba'dul mufassirin, sebagian para ahli tafsir mengatakan, hadhil ayatu ammatun fi kulli hujjatin ya'ti biha ahlul batil ila yaumil qiyamah, wa ana adhkuru laka asya' mimma dzakarallahu fi kitabihi jawaban li kalamin ihtajja bihil musyrikun fi zamanina alaina. Sebagian para mufassirin mengatakan ayat tadi, ya, ayat yang sebelumnya kita baca tadi, itu umum berlaku bagi semua orang-orang yang datang membawa kebatilan, tapi dengan ayat-ayat Al-Quran atau dengan hadis-hadis Nabi SAW. Maka kebatilan apapun itu pasti bukan menjadi pendukung, tapi justru menjadi bumerang dalilnya. Dalil yang dipakai itu, apapun kebatilannya pasti itu jadi bumerang baginya. Dan aku, kata beliau, akan menyebutkan sebagian perkara-perkara yang disebutkan Allah dalam kitabnya sebagai jawabanku atas ucapan orang-orang musyrikin di zaman sekarang yang mereka berhujjah dengan hujjah-hujjah mereka untuk mendukung kesyirikannya. Namanya aja kitab apa ini? Kashfus Syubuhat. Jadi mereka atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan hujjahnya orang-orang musyrikin di zaman beliau, dan itu relevan sampai zaman sekarang. Karena syirik ini lagunya segitu-gitu dok, cuman aktornya berbeda, kemudian modelnya berbeda, tapi konsepnya syirik ya sudah gitu-gitu aja. Kata beliau, aku akan membawakan beberapa perkara-perkara tentang orang-orang musyrikin yang berhujjah dengan ayat-ayat atau dalil-dalil untuk mendukung kesyirikan mereka. Kata Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, qala al-muallif rahimahullah mustadillan ala anna ar-rajula al-muwahhid satakunu lahu hujjatun abla wa abyanu min hujjati ghairil muwahhid mahma balagha min al-fasahati wal bayan kama qala ta'ala wa la ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Kata muallif, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang yang bertauhid, ya seseorang yang bertauhid, dia ini lebih baik daripada orang yang di atas kebatilan, orang yang tidak bertauhid, musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang yang musyrik ini dia itu ahli fasahah, pandai berbicara, dia pandai berkata-kata, pandai berretorika, bisa membawakan hujah-hujah yang banyak,
pandai berdalil untuk mendukung kesyirikannya, mendukung bid'ahnya. Dia pintar mengeluarkan ayat-ayat Al-Quran, pintar mengeluarkan hadis-hadis Nabi SAW. Seakan-akan sudah hafal semua ayat-ayatnya itu. Tapi dia musyrik, tapi dia di atas kebatilan. Ada orang yang bertauhid di atas sunnah, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak sebagus tadi, ngomongnya juga nggak bagus, hafalannya juga lemah, ya, ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal juga sedikit, hadis-hadis apalagi, tapi dia di atas tauhid. Maka kata beliau, orang yang di atas tauhid ini jauh lebih baik daripada yang musyrik tadi, di atas kebatilan. Kemudian beliau membawakan firman Allah tadi, wala ya'tunaka bimatsalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah mereka mendatangkan kepadamu wahai Muhammad bimatsalin, sesuatu yang mendebat kebenaranmu. Orang-orang musyrikin ini biasanya suka membawa sesuatu untuk mendebat Nabi SAW. Contoh misalnya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah kabeh mlebu neraka. Ya, sesungguhnya kalian dan sesembahan apa yang kalian sembah selain Allah semuanya pasti masuk neraka, bakalan masuk neraka. Orang-orang musyrikin punya bahan untuk mendebat ayat ini. Didebat pakai apa sama mereka? Bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam? Katanya yang disembah selain Allah masuk neraka. Nabi Isa disembah sama orang-orang Nasara, apa masuk neraka juga? Nah, kena. Orang-orang musyrikin suka gitu. Punya bahan-bahan apa gitu, langsung datang kepada Nabi, didebat Nabi SAW. Sukanya cari-cari yang mutasyabihat tadi. Ayat-ayat yang mungkin mengalami ada kerancuan di dalamnya, bisa untuk dijadikan sebagai hujah kebatilannya. Itu bagaimana dengan Nabi Isa? Katanya kabeh yang disembah selain Allah masuk neraka. Gak cuman penyembahnya, yang disembah juga masuk neraka. Kan Allah mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah. Kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah masuk neraka. Oh, Nabi Isa bagaimana? Ya, ini sukanya orang-orang musyrikin seperti itu kepada Nabi. Maka dibela sama Allah. Tidaklah mereka datang kepadamu dengan sesuatu untuk mendebatmu, kecuali kami datangkan kebenaran atasmu dan sebaik-baiknya penjelasan kepadamu. Ya, pembelaan Allah kepada Nabi SAW. Jawabannya gimana tadi Nabi Isa? Masuk neraka juga? Oh, dia disembah kok. Kenapa nggak masuk neraka? Bukan itu alasannya. Karena yang masuk neraka adalah yang disembah wa huwa radin. Dia ridho untuk disembah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam ridho nggak disembah? Nggak disembah. Apa nggak ridho dia disembah? Bahkan Nabi Isa ketika hari kiamat ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, anta qulta anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi haqq. In qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la ta'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Dibantah sama Nabi Isa, aku enggak pernah memerintahkan manusia untuk menjadikan aku dan ibuku sebagai sesembahan selain Allah. Kalau aku mengatakan demikian, kau mengetahuinya ya Allah. Bahkan Nabi Isa disebutkan di dalam ayat sebelumnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israila a'budullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Isa menyeru manusia untuk beribadah kepada Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Beliau enggak ridho disembah, tapi ternyata disembah. Maka yang masuk neraka yang mana? Penyembahnya. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.